Yeah, good question, Pak. So we have a learning platform yang kita bilang LinkedIn Learning. Nah, so itu LinkedIn Learning itu sits on top of LinkedIn.com gitu. Jadi whatever you're lacking nanti. Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Saya bersama Ibu Lani Wijaya, Senior Enterprise Account Executive LinkedIn. Apa kabar Ibu? Baik Pak. Terima kasih sudah bisa hadir di podcast SAI Indonesia. Mungkin Ibu bisa sedikit cerita mengenai posisi Ibu di LinkedIn atau mungkin pengalaman kerja Ibu selama ini. Yeah, of course. Yeah. First of all, thank you so much. Super excited to be here. Especially kita udah kenal lumayan lama ya Pak Sam ya. So thank you so much udah di-invite. Nah, mungkin aku perkenalkan dulu. Nama saya Lani Wijaya. Tadi Pak Sam udah bilang. So I work at LinkedIn udah almost 9 years, 9 tahun. Tapi prior from to LinkedIn, I work as a recruitment consultant or talent acquisition atau headhunter ya selama 6 tahun gitu sih Pak. So domisili sih sekarang aku di Singapura, tapi kebetulan untuk ketemu Bapak nih gitu. Saya ada di Jakarta untuk syutingan hari ini. Ya, thank you Pak. Nah Bu, tadi Senior Enterprise Account Executive itu seperti apa sih Bu kerjaannya di LinkedIn Bu? Oke. So aku sih kalau untuk kalau ngomongin tentang role ya, kalau function itu aku functionnya di sales. Jadi as account executive itu aku ditugaskan untuk membantu growth projection of LinkedIn in Indonesia market. So I focus on Indonesia market, then I help my clients to leverage LinkedIn platform supaya mereka bisa attracting the right talent, hiring the right talent, dan juga retain their best talent. Itu using LinkedIn, of course. Oke. Mungkin di Indonesia sosial media semakin semarak ya. Mungkin sekarang dulu kita kenal masih ada Twitter, terus ganti lagi Instagram, lalu mungkin YouTube. Nah yang terbaru ada TikTok. Nah Ibu bisa cerita sedikit nggak kalau LinkedIn mungkin banyak orang juga yang mungkin udah banyak yang tahu atau mungkin banyak juga sebagian orang juga belum tahu mengenai platform LinkedIn. Ibu bisa sharing sedikit nggak? Apa sih manfaatnya LinkedIn ini, bagaimana juga bisa menjadi salah satu platform di sosial media yang cukup bertahan juga ya. Ibu bisa cerita sedikit nggak? Yeah, okay. Mungkin aku bisa share a little bit more about LinkedIn ya. So as you know, setiap platform pasti ada misi and visinya, jadi mungkin aku mulai dari situ. So our mission is to help every professional in the world so they can be connected and so they can be productive and successful. Jadi kita mau membantu setiap manusia di dunia lah ya. So ultimately our vision is to provide economic opportunity ke seluruh orang di dunia. Jadi the highlight is seluruh gitu ya Pak ya. Jadi supaya mereka juga bisa productive and successful, the economy is gonna be successful, dan ultimately the world's gonna be a better place. So that's the ultimate goal. Nah maka dari itu setiap features yang kita punya di platform kita itu benar-benar untuk membantu this individual, kita ini semuanya, right? So dari situ sih kita true north value kita adalah member first. Jadi kita mau membantu member supaya punya experience yang trusted dan mereka bisa network lah ya, berjejaring dengan perasaan safe, right? Itu nomor satu. So again mentioning about professional, membantu profesional supaya dia successful and productive,
kita kembali lagi dengan the why-nya. Kenapa profesional sekarang pasti punya LinkedIn gitu. Dan kalau if you want to compare to other social media platform, of course setiap social media itu goalnya beda-beda, misi and visinya beda-beda, right? So if you're talking about Instagram, right, they want people to post their pictures there, right? Facebook juga, dan juga kalau kita ngomongin tentang YouTube itu juga beda lagi kan kegunaannya. Jadi setiap platform pasti ada perbedaan. Nah, untuk kayak building professional brand, personal branding itu pasti di LinkedIn. So itu setiap orang pasti kalau buat LinkedIn atau punya profilnya pasti ada mindsetnya ini gitu. Nah, maka dari itu juga kenapa LinkedIn growth, member growth-nya itu masih tinggi sekali. Jadi setiap detiknya ada 6 new profile yang baru join LinkedIn, dan di Indonesia aja ada sekitar 20-30% growth year on year. Right? Sekarang kita di Indonesia udah ada 23 juta members. Pertama kali aku join LinkedIn it was only 7 million. Jadi udah growth-nya 3 kalinya ya. Iya 3 kalinya. Dan especially so right now we live in a digital world. Jadi if you don't have presence online, then nobody will know you, right? Especially if you're looking for jobs or if you're looking to get advancement, right? Kita juga mesti showcase our skills, kita mesti showcase that we are able, we can do it, gitu. Dan di mana lagi kalau bukan di LinkedIn, soalnya kan profil kita udah komplit tuh ya, ada job title, ada skills yang kita punya, kita lokasinya di mana, kita kerja di mana, kita lulusan mana, so semuanya udah ada di situ. So itu sih mungkin ya kenapa kita becoming stronger and stronger gitu, dan it's very critical gitu punya digital brand di LinkedIn gitu sih Pak. Nah kalau misalnya memang LinkedIn itu untuk profesional ya, untuk orang-orang yang ingin berkarir di dalam perusahaan. Nah, apakah memang ada platform lain seperti LinkedIn yang saat ini cukup menjadi kompetitor utamanya LinkedIn? Atau hanya satu-satunya? Karena kalau misalnya kemarin kan kalau lihat Facebook, ada mungkin orang beralih ke Instagram, atau sekarang ada TikTok lagi ya sekarang, jadi atau mereka yang biasa belanja di Shopee sekarang juga pindah ke TikTok Shop seperti itu. Nah, apakah di LinkedIn sendiri yang saya lihat memang sudah mulai banyak nih, apalagi lokal-lokal digital platform di Indonesia juga udah mulai ada ya seperti LinkedIn. Nah, itu apakah ada pengaruhnya nggak atau merasa terdampak nggak dengan kompetitor atau pemain-pemain baru seperti LinkedIn ini? Ya, so I think kalau untuk teknologi pasti banyak ya teknologi yang baru, right? So LinkedIn has been around for 20 years, 20 tahun, dan kita selalu believe in our mission and vision. So we have a purpose as a company, purpose-nya clear gitu, kita mau bantu profesional. But at the same time, because we are technology company, we need to innovate. Jadi kalau di aku aja as a employee gitu ya, setiap 3 bulan kayaknya ada feature baru gitu. We always innovate, we always evolve, and we always hear about feedback dari our members, our clients gitu. Because like almost, I mean mungkin 99% of recruiters itu udah rely on LinkedIn, right? So we've been building the members, the data tuh since 20 years ago. Jadi udah 20 tahun gitu ya, bayangin. Jadi kalau misalnya ada kompetitor atau teknologi baru pasti ada, right? Itu kan selalu berkembang gitu. Tapi if you think about the value, so the value of the platform is the network itself, the people, right? So the people aja globally kita almost 1 billion ya, 1 triliun almost. Triliun bukan ya? Triliun, 1 billion, 1 miliar. 1 miliar, sorry, 1 yes. miliar. Kita almost 1 miliar gitu ya. Ada 950 juta members globally di LinkedIn, dan di Indonesia ada 23 juta. Jadi this member growth ini kan in a way
people professional by themselves create the profile. Kita nggak ada yang nyuruh mereka lah ya, voluntary basis gitu. So those are the value of the platform itself sih Pak. Nah itu yang dilihat keunggulannya oleh members dan juga clients kita. Nah tadi Ibu bilang tiap mungkin inovasi salah satu kuncinya kenapa LinkedIn bisa bertahan ya. Nah bisa cerita nggak ada feature-feature apa sih di LinkedIn yang bisa profesional atau sebagai pekerja itu jadi merasa oh oke, memang saya perlu ini, oh saya terbantu banget nih karir saya dengan feature di LinkedIn, itu apa Bu? Yeah, okay. So if you're talking about career buat career growth ya, jadi dari member perspective, there's many features that we can think of. So number one, make sure that your profile is complete dulu sebelum kita punya keinginan untuk mendapatkan kerja atau opportunity. So definitely LinkedIn is a place where you can connect to opportunity. Opportunity itu nggak hanya applying for getting a job, tapi opportunity itu kamu bisa dapat coaches, kamu dapat mentors, kamu bisa dapat investors, right? Semuanya itu bisa didapatin. Tapi again kita harus punya goal in mind. So if you're looking for a job, make sure that profile kita itu merefleksikan your skills yang the job that you want to get. Gitu. Jadi jangan kosong aja. Terus kalau misalnya job description mungkin dikasih sedikit gitu ya, descriptionnya atau enggak bukan hanya description sih, kayak achievementnya, skillsnya kamu pakai apa skillsnya, terus itu semuanya kamu bisa taruh tuh di profile sectionnya. So jadi it's very clear kalau misalnya recruiter atau hiring manager lagi looking for specific skills di LinkedIn, when they search the keywords, profil kamu bisa muncul. Ya itu bisa mempercepat juga. Terus yang kedua adalah if you have specific skills, demonstrate skills kamu tuh ada di feature jobs. So kamu ke tab jobs, terus kamu lihat di kiri ada tulisan demonstrate skills. Nah, kamu bisa klik itu. This is how you can demonstrate your soft skills dan juga demonstrate your hard skills. Nah, itu nanti kalau kamu udah pas, itu ada badge. Nah, ini recruiter juga bisa search lewat badge tersebut. Soalnya ini trends kedepannya ya, skill first hiring itu trendsnya. Jadi recruiters atau hiring manager nggak lagi just search job title, dia pasti searchnya skillsnya. Because job title sekarang udah nggak fix lah ya gitu. As for example, because we want to do more with less. Jadi you may get job title marketing, tapi you're doing a lot more than marketing, right? Jadi itu yang kita mau highlight skillsnya. Oke, jadi skillsnya itu kayak ada kayak apa, questionnaire atau kita bisa atau apa ya, kayak atau skill test gitu ya? Ada dua-duanya. So ada questionnaire yang open question ya. Jadi kayak how would, for example, if you're in HR, nanti ditanya specific HR questions. Kayak what's the specific how to-nya lah ya kayaknya. So kalau kamu di sales, kamu ditanya kayak how you negotiate with implement your negotiating skills for the client. Gitu. Terus nanti ada skill batch-nya itu yang kamu bisa dapetin questionnaire-nya ABCD gitu. Question apa ya namanya ya? Multiple choice. Yes, multiple choice juga ada, right? So once you pass, then you'll get the badge. Kalau kita nggak pas, jadi kita ada training atau ada coachingnya nggak? Jadi kalau misalnya kita nggak batch ini, kita belum lulus nih, kita orang sales, tapi waktu ditanya atau di istilahnya ada skill test tadi, ternyata belum lulus, kamu belum bisa mendapatkan batch. Nah, apakah memang dari LinkedIn memberikan kayak semacam in-house training atau coaching dari platform tersebut?
Yeah, good question, Pak. So we have a learning platform yang kita bilang LinkedIn Learning. Nah, so itu LinkedIn Learning itu sits on top of LinkedIn.com gitu. Jadi whatever you're lacking nanti direkomendasikan. Oh, kamu mesti belajar ini gitu. So LinkedIn Learning tuh ada dua macam, satu yang free aksesnya, satu yang mesti bayar gitu. Tapi biasanya sih yang free aja udah bisa dapet lah ya insight-nya sedikit. Tapi kita kembali lagi tuh we as a professional kita juga harus bisa ada keinginan belajar. Iya, soalnya kalau ada keinginan belajar, apapun yang kamu perlu belajar, kamu pasti cari. Tapi kalau nggak ada keinginan belajar, ya udah gitu ya, susah gitu. Nah, LinkedIn I just wanna highlight, LinkedIn is just a tool. It's a tool, right? Again, how you use the tool. Soalnya kalau tool nggak dipakai percuma, right? Ya, itu sih. Terus dan yang ketiga mungkin tadi kan bilang kan Bapak tanya tentang gimana supaya bisa dapat kerja di LinkedIn gitu kan. Satu, profile masih bagus. Dua, show your skill sama ability. Terus yang ketiga adalah networking. Ya jangan diem aja gitu ya, you have to like reach out to people, build connection, meaningful connection, terus comment to post-post orang-orang yang kamu mau get attention ya. Itu so there's a lot of effort behind that. Ya. Jadi kita masuk atau join ke LinkedIn jangan cuma pasif gitu ya Bu ya, jadi harus aktif juga, mungkin memberikan konten atau memberikan komen, ada engagement ya dengan para profesional yang lain ya. Oke. Nah, kalau Ibu Lani lihat sekarang anak-anak zaman sekarang lah ya, mungkin zaman apa sekarang generasi Z kali ya, itu mereka melihat LinkedIn seperti apa? Apakah mereka itu merasa belum buat saya dulu lah, saya lebih baik yang seru-seru aja, yang dansa-dansa pakai musik, upload atau apa? Atau dia sudah mulai, oke, saya harus sudah mulai coba join ke LinkedIn sebagai apa ya, sebagai personal branding mereka. Itu Ibu lihatnya gimana nih anak muda kita sekarang? So I believe that the younger generation are more tech savvy, right? So they tend to understand the purpose of each platform better, right? Mereka lebih condong kayak ngerti gitu, cepet gitu ya. Oke, LinkedIn untuk professional, TikTok untuk ini, gitu. Terus Instagram untuk ini, yang lainnya untuk ini. Jadi they are very fast ya. So maka dari itu the last datanya kita ya, member growth itu kebanyakan dari students and fresh graduates. Ya, even students yang belum lulus udah punya LinkedIn. Udah. Jadi kalau dilihat populasinya itu 30% of total 23 juta itu 30%-nya mesti 7 juta lebih itu dari generation ini. Generasi Z ini berarti udah mulai banyak ya mereka ingin. Ya, udah harus kan, soalnya semua company is promoting their role, their culture itu di LinkedIn sudah. Kalau Ibu Lani lihat nih kan semua udah zamannya AI, mungkin sekarang juga udah terkenal dengan ChatGPT
GPT ya. Iya, ChatGPT. Istilahnya kita udah nggak usah ke Mbah Google nyari apa. Sekarang kita cuman bilang saya mau buat presentasi mengenai sales, keluar tuh semua tuh ya istilahnya ya, apa-apanya. Nah, menurut Ibu gimana LinkedIn melihat teknologi yang semakin canggih, yang semakin mungkin juga memudahkan kita mendapatkan informasi. Nah, itu bagaimana LinkedIn menyikapi hal ini? Yeah, it's very interesting. So AI is an old technology, right? So LinkedIn has been using AI itu since 2007, right? So if you, ya mungkin Bapak ingat nggak sih kalau di LinkedIn ada people you may know. Oh ya. Terus kalau job kadang-kadang dikasih job recommended for you. Yeah, betul. That's AI algorithm, right? Untuk matching gitu kan. Nah, itu udah been used terus. Terus last year there's OpenAI, right, yang ChatGPT gitu ya. So OpenAI is the founder, the creator of ChatGPT, and then the underlying of the technology is GPT itself, right? So LinkedIn itu udah sudah melayer our infrastructure and technology itu based on the GPT tersebut. So as you know, like OpenAI is also invested by Microsoft, right? Dan LinkedIn kan punya Microsoft. Jadi we get the istilahnya kayak prioritasnya dapat lah ya untuk dapetin teknologi ini gitu. So the best thing about it yang aku udah lihat nih sekarang di app aku, nah ini mungkin akan di roll out pelan-pelan ya kalau misalnya teman-teman belum lihat ya feature-nya, tapi ada feature AI rekomendasi untuk posting gitu. Jadi kalau aku buka my LinkedIn app terus mau post, nanti ada AI guidance-nya. Jadi aku cuma tinggal highlight a few points, nanti ada yang nulisin gitu. Jadi kayak ada GPT-nya di situ, chat GPT-nya. Nah, terus kalau untuk recruiter misalnya ya, recruiter sekarang udah bisa kita bisa automate job posting gitu loh. Jadi ini udah lama sih ya feature-nya, tapi udah di-enhance sekarang gara-gara GPT teknologi ini. Jadi the basis of our technology is responsible AI. Kita mau make sure that AI itu nggak bias, dan juga soalnya kan ini kan if you posting job description itu kan harus benar-benar inklusif ya kan. Jadi we train our AI for responsible AI gitu. Nah, so all this GPT technology we call this generative AI. Ya, jadi itu yang trendingnya sekarang dan itu yang moving really fast, dan we are super excited to roll out this technology. Good. Jadi LinkedIn merasa terbantu juga ya dengan ada teknologi baru ini ya. Yes. Ya. Nah, Ibu mungkin kita perlu lihat sekarang kan generasi udah ada generasi gap lah ya. Dulu mungkin zamannya saya masih generasi X kali ya. Terus zamannya Ibu mungkin udah yang Z, atau mungkin bawah-bawah kita juga udah generasi yang lebih itu lagi lah, alpha mungkin ya. Nah, ini gimana nih dari Ibu sendiri dengan perkembangan teknologi ini, apakah memang kita bisa mengubah budaya yang boleh dibilang generasi yang kita lebih dahulu deh ya, apakah mereka bisa mengikuti perkembangan zaman teknologi? Contohnya seperti mungkin karena LinkedIn ini lebih banyak hubungannya dengan human capital, bagaimana human resources dari perusahaan itu bisa merubah diri mereka bahwa ini loh teknologi yang bisa membantu pekerjaan mereka. Nah, itu gimana nih Bu? Mungkin kalau sekarang di HR dunia digital mungkin lebih gampang, tetapi mungkin di mungkin perusahaan-perusahaan yang udah established, yang mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah lama, bagaimana mereka bisa merubah paradigma mereka bahwa it's time to use teknologi untuk pekerjaan, untuk memudahkan pekerjaan mereka. Nah, ini gimana Ibu dari LinkedIn bisa merubah paradigma mereka?
I think the most important thing is why they need to change. Yeah, the why first. Purpose-nya apa? Jadi again sih Pak, tergantung individual ya kalau menurut aku di sini, dan juga the individual ini kan pasti dia is either that they work with for someone or for a company, right? Or they entrepreneur sendiri gitu ya. Nah, especially in the company, kalau maybe aku take the company story dulu kali ya, right? So mereka punya responsible to perform in a company, right? Nah, at the same time, the company ini kan yang punya direksi. Oke, kita mesti begini, kita mesti begitu. So if the company are clear on their purpose, on their goal, on their projection, aspirasi atau apapun, then they should also believe in the people, because the people that they hired, dia yang hired kan untuk mereka. Jadi mereka juga harus percaya itu, trust gitu. Trust is the ultimate foundation sih Pak menurut aku dari sini. Nah, udah once you get that settled, dan kita baru bisa be open to think about the how, right? Jadi kayak oke, ternyata kita harus lihat market trends, perkembangannya gimana, dan what are the technology that helping this other company grow. Nah, dari situ kita baru bisa make a case gitu, kayak oke, we need to change nih, right? So what are the technology that we need to change? Itu sih pasti the fundamental. So when you ask about gimana caranya supaya kita bisa terus maju gitu ya, nah itu kembali lagi dari awareness, ya kan? So there's so many technology out there. Gimana kita belajar dengan cepat, learning agility. Awareness, udah tahu mau belajar apa, terus kamu bisa implementasikan dengan cepat gitu, right? Dengan leveraging learning resources yang ada di Google misalnya. You just go to Google and then pasti ada banyak kan ya. Nah, dari situlah kita bisa mencari relevansinya, apakah teknologi ini bisa membantu bisnisnya menuju ke aspirasi tersebut gitu. Tapi emang foundationnya harus ada trust dulu nih dari tim dan leadershipnya gitu. Ya, sehingga mereka bisa mulai aware ya pentingnya sebuah teknologi ini di dalam perusahaan, di dalam membantu strategi perusahaan menuju masa depan ya. Iya, betul. Kesan teknologi sekarang change really fast when we look. Kalau kita ngelihat dari datanya nih ya, yang benar-benar kelihatan, the last 5 years, 5 tahun ke belakang, itu perkembangan di dalam satu posisi, itu udah ada sekitar 20% perkembangan dalam skillsnya yang berubah. 20%, right? Itu the last 5 years. Jadi prediksinya the next 5 years, the next 5 tahun ke depan, itu akan berkembang double. Right? So jadi skills yang kita punya sekarang akan maybe changing or punah in the next 5 years. Yeah. So first of all, thank you ya Pak Sam. So calon pemimpin di sana dimanapun kau berada. So this is the most exciting time of the digital era ini. So leverage, pakailah semua teknologi dan explore supaya kita bisa dengan goal supaya kita bisa improve our livelihood dan make an impact di dunia. So semangat terus. It's not gonna be easy, but I'm sure that you will try. Thank you.